Bayangno ya, aku lagi jalan-jalan di tengah kota Surabaya, terus gak sengaja ketemu satu bangunan tua nan gagah. Loh, tapi ojo salah, bangunan iki adalah saksi biksu perjuangannya arek-arek Surabaya waktu ngegempur penjajah waktu itu. Inilah Museum Siola, tempat di mana cerita heroik itu disimpan rapi. Dari foto, benda bersejarah, sampai kisah-kisah yang bikin merinding. Jadi, ayo tak ajak dolan bareng, kita bongkar seru-serunya sejarah kota pahlawan lewat museum bersejarah iki. Gedung Siola awalnya dibangun pada masa kolonial Belanda sebagai pusat perdagangan. Seiring waktu, bangunan ini beralih fungsi dan menjadi saksi bisu pertempuran heroik 10 November tahun 45. Museum ini resmi dibuka pada 3 Mei tahun 2015 oleh Wali Kota Surabaya waktu itu, Ibu Tri Risma Harini. Sejak saat itu, museum ini menjadi ruang edukasi dan wisata sejarah bagi masyarakat maupun wisatawan yang datang ke Surabaya. Di dalamnya tersimpan ribuan koleksi benda bersejarah yang menceritakan perjalanan Surabaya dari masa ke masa, mulai dari foto-foto dokumentasi perjuangan, senjata, dan juga alat komunikasi jadul hingga maket Surabaya tempo dulu. Ada juga replika transportasi klasik seperti beca dan bus kota lama yang bikin kita serasa kembali ke masa lalu. Kalian tahu nggak sih guys, sebenarnya Sungai Kalimas bagi Surabaya adalah laksana sungai yang bagi Mesir. Sungai ini menjadikan kota Surabaya sebagai pusat perdagangan, pelabuhan, hingga penyebaran agama, yang dimana nantinya akan memicu peperangan dan juga dinamika politik dari era kerajaan hingga era kolonial Belanda. Kalian tahu nggak kapan bangsa Belanda masuk ke Surabaya? VOC mendarat pertama kali di Ambon pada tahun 1602 dan sampai ke Surabaya pada tahun 1617. Apa penyebab jatuhnya Surabaya ke tangan Belanda? Itu semua disebabkan karena terancamnya Amangkurat II karena kekuasaan Trunajaya. Lalu Amangkurat II meminta bantuan VOC. Amangkurat II berhasil mendesak mundur Trunajaya dan dibunuh pada tahun 1680. Kemenangan ini membuat Surabaya secara de facto berada di bawah kekuasaan VOC dan penyerahan resmi pada tahun 1743. Setelah Belanda angkat kaki dari Indonesia, kekuasaan Belanda ini digantikan oleh Jepang. Berbagai upaya dilakukan oleh Jepang untuk menghapus Belanda dari Indonesia, seperti tidak boleh menggunakan bahasa Belanda dan juga Inggris, terus mengganti mata uang Belanda ke mata uang Jepang, dan yang terakhir mengganti pimpinan pemerintahan seperti yang ada di Jepang. Dari segi pendidikan, Jepang memberikan pendidikan ke Bumiputra secara merata tanpa adanya strata dan juga diskriminasi. Namun pendidikan ini berupa ke pendidikan semi militer. Melalui diorama pertempuran, pengunjung museum ini seolah diajak untuk membayangkan gimana sih kerasnya perjuangannya arek-arek Surabaya waktu itu. Tapi pasti nih pengalaman sing paling berkesan kui datang dari pengunjung yang punya cerita sendiri. Jadi yuk langsung aja kita dengarkan gimana sih museum ini memberikan mereka sebuah arti.
Nah, saya ingin tahu menurut Kakak, apa yang paling berkesan dan seberapa penting museum ini bagi tugas Kakak? Kalau untuk yang berkesan sendiri, kebanyakan ini yang sudah mengunjungi museum ini itu banyak yang menanyakan tentang proses yang ada di zona Belanda. Jadi proses itu kan merupakan proses pemelajaran yang berasal dari kerajaan kehidupan dan proses itu. Kenapa kok banyak orang-orang yang merasa tertarik dengan proses itu? Karena di samping dengan bagaimana bentuk prosesnya juga, orang-orang juga kepo tentang ini berasal apa sih? Apakah ada yang bisa mengetahui sejarah atau bagaimana? Terus isinya tentang apa? Yang jelas isi dari proses tersebut menceritakan tentang bagaimana wilayah Surabaya pada saat itu pernah disebutkan sebagai Hijau Galuh atau Perempuan yang Besar. Selain itu juga beberapa koleksi museum berupa baju-baju daerah yang ada dan itu bisa melihat beberapa barang-barang kalau selama yang berasal dari Surabaya yang juga merupakan pergabungan peninggalan dari beberapa etnis yang ada di Surabaya. Dan banyak ditanyakan adalah baju pernikahan yang berada itu karena memang bentuknya unik. Selain itu juga museum itu merupakan bentuk budaya yaitu budaya Eropa, budaya Cina, Arab dan juga budaya Arab, budaya Jawa. Empat penggabungan budaya itu sih seberapa penting Iya, buat generasi bagi kerja. seberapa penting museum ini untuk generasi muda sekarang menurut saya. Museum ini kan merupakan pusat edukasi yang kami bisa yang lupa agar generasi sekarang ini dapat untuk mempunyai berjuang tentang informasi yang ada di dalam museum. Jadi saya mengatakan bahwa ini jaga budaya seperti ini itu sangat amat penting agar generasi sekarang itu bisa tahu apa sih yang kita punya, itu supaya apa sih dalam hal peradaban dan keilmuan seperti itu. Dari pengunjung, kita bisa mendengar langsung bahwa museum bukan hanya tempat penyimpanan benda tua, tetapi juga ruang belajar yang menyenangkan. Dari gedung bersejarah ini, kita jadi belajar bahwasanya sejarah bukan hanya sekedar masa lalu, tetapi juga fondasi untuk masa depan. Jadi, kita sebagai generasi muda, marilah kita menjaga semangat itu agar tetap hidup di hati generasi yang mendatang. Dari Surabaya, saya Sofia Genis melaporkan dan sampai jumpa. Museum Surabaya atau yang lebih dikenal dengan Siola adalah saksi bisu perjalanan panjang kota ini. Gedung yang dulunya berfungsi sebagai pusat perdagangan kini bertransformasi menjadi ruang yang menyimpan ribuan koleksi sejarah kota dari masa ke masa. Di antara arsip, foto, dan dokumen yang dipamerkan, kita menemukan jejak seorang tokoh besar, Insinyur Soekarno. Bung Karno tidak hanya seorang proklamator, melainkan pemikir politik yang sejak muda sudah dipengaruhi oleh dinamika intelektual di Surabaya. Diskusi, pergaulan, dan juga pengalaman hidup di kota ini menjadi fondasi lahirnya gagasan tentang persatuan, kemandirian, dan juga keberanian melawan kolonialisme. Namun, nilai-nilai itu tidak cukup sekedar dikenang.
Koleksi di museum ini justru menantang kita untuk kritis. Sejauh mana bangsa Indonesia hari ini masih setia pada cita-cita Bung Karno? Apakah semangat solidaritas dan keberanian yang ia wariskan tetap terjaga? Atau hanya tersisa dalam catatan sejarah? Museum Siola mengingatkan sejarah bukanlah pajangan mati, melainkan cermin hidup. Dari cermin inilah kita menilai perjalanan bangsa sekaligus menentukan arah langkah ke depan. Assalamualaikum Bang. Ambil uang dulu. Itu sendiri Aku membantu. seperti Bener. Bisa kasih aja.